www.selatbali.com dan judul asal mulan Selat Bali. Selat Bali itu adalah sebuah selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Menurut cerita, kedua pulau tersebut dulunya merupakan kesatuan daratan yang kemudian terpisah karena sebuah peristiwa ajaib yang pernah terjadi di daerah itu. Jadi apa peristiwa yang menyebabkan terjadinya Selat Bali? Mari kita simak di dongeng berikut ini. Enjoy. Alkisah di Kerajaan Daha, Kediri, Jawa Timur. Hiduplah seorang Brahmana yang bernama Empu Sidimantra. Ia seorang pendeta yang kaya raya dan terkenal sakti mandraguna. Selain itu, ia juga memiliki seorang istri yang cantik jelita dan seorang putra yang gagah dan tampan bernama Manik Angkeran. Meski demikian, pendeta itu tidak bisa hidup tenang dan bahagia karena anak semata wayangnya, Manik Angkeran, memiliki sifat yang tidak terpuji, yaitu gemar berjudi. Ia selalu mempertaruhkan harta kekayaan orang tuanya dan berhutang kepada orang lain ketika kalah berjudi. Hal inilah yang membuat Empu Sidimantra dan istrinya merasa resah. Karena hampir setiap hari orang-orang mendatangi rumahnya untuk menagih hutang putranya. Keadaan tersebut berlangsung hingga bertahun-tahun, sehingga lambat laun harta kekayaan sang empu terkuras habis. Pada suatu sore, Manik Angkeran pulang ke rumahnya dengan nafas yang tersengal-sengal. "Bapak, Ibu, tolong aku," seru Manik Angkeran. "Ada apa, putraku? Apa yang terjadi denganmu?" tanya ibunya dengan perasaan cemas. Aku dikejar-kejar orang, Bu," jawab Manik Angkeran dengan nafas yang masih terengah-engah. Kamu pasti kalah berjudi lagi ya?" timpa bapaknya. "Iya, Bapak. Aku kalah berjudi dan tidak sanggup membayar taruhan. Tolong aku, Bapak. Mereka ingin membunuhku." Manik Angkeran mengiba kepada bapaknya. Berapa lama kemudian datanglah beberapa orang pemuda membawa golok. Mereka berteriak-teriak di depan rumah menyuruh Manik Angkeran keluar. "Hei Manik Angkeran, keluar dan bayarlah hutangmu!" teriak salah seorang pemuda sambil mengacung-acungkan goloknya. Manik Angkeran pun semakin ketakutan. Ia segera masuk ke kamarnya untuk bersembunyi. Sementara itu, dengan tenangnya, Empu Sidimantra segera menemui para pemuda yang berdiri di depan rumahnya. "Tenang, wahai anak muda. Percayalah, saya akan membayar semua hutang putraku. Tapi, berilah saya waktu 3 hari untuk mencari uang dulu," pinta Empu Sidimantra. "Baiklah, Empu. Kami menerima permintaan Empu. 3 hari. Kami akan kembali kemari untuk menagih janji Empu," kata salah seorang pemuda, lalu membubarkan diri bersama teman-temannya. Pada malam harinya, Empu Sidimantra berdoa untuk memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat tengah malam, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan yang sangat jelas di telinganya. "Hai Sidimantra, pergilah ke kawah Gunung Agung. Di sana ada harta karun yang dijaga oleh seekor naga bernama Naga Besuki." Demikian suara bisikan itu. Keesokan harinya berangkatlah Empu Sidimantra itu ke kawah Gunung Agung. Setelah berjalan cukup jauh dengan berbagai rintangan, sampailah ia di tempat tersebut. Ia pun duduk bersila sambil membunyikan genta saktinya selaya mulutnya komat kamit menyebut nama Naga Besuki. Tak berapa lama kemudian naga itu pun keluar dari tempat persembunyiannya. "Hei Kisanak, kamu siapa? Dan ada apa kamu memanggilku?" tanya Naga Besuki itu. "Saya Empu Sidimantra dari Tanah Jambudwiba. Maksud kedatangan saya kemari untuk meminta bantuanmu," kata Empu Sidimantra.
Apa yang bisa aku bantu, hai Empu? Katakanlah, seru naga Besuki. Empu Sidimandra pun mengutarakan maksud kedatangannya. Karena merasa iba, naga Besuki segera menggeliatkan tubuhnya. Seketika itu pula, emas dan berlian pun berhamburan keluar dari balik sisiknya. Bawalah emas dan intan ini, Empu. Semoga cukup untuk membayar hutang-hutang putramu. Tapi ingat, jangan lupa untuk menasehati putramu agar dia mau mengubah perilakunya, seru sang naga. Baik, Bapak. Ik berjanji untuk tidak berjudi lagi, ujar Puan Angkeran. Empu Sidimandra pun percaya begitu saja pada ucapan putranya. Akhirnya ia menyerahkan semua perhiasan emas dan intan tersebut kepada putranya. Dengan perasaan senang dan gembira, Manik Angkeran segera menjual semua perhiasan emas dan intan tersebut. Setelah itu ia pergi membayar hutang-hutangnya. Ternyata uang hasil penjualan emas dan intan tersebut tidak habis digunakan untuk melunasi seluruh hutangnya. Dan jumlah uang yang masih tersisa begitu banyak, akhirnya ia pun tergiur untuk kembali bermain judi. Dengan uang itu ia berharap akan menang dan memperoleh uang yang lebih banyak lagi. Tapi nasib berkata lain. Ia kalah berjudi dan uangnya pun habis. Bahkan lagi-lagi ia kembali dililit dengan hutang. Akhirnya ia kembali ke rumahnya dengan wajah yang lesu. Bapak, aku sudah membayar semua hutangku kepada mereka, kata Manik Angkeran dengan nada lemas. Ya baguslah kalau begitu. Tapi kenapa wajahmu tampak kusut begitu? Tanya bapaknya heran. Maafkan aku, Bapak. Tadi aku bermain judi dan berhutang lagi, jawab Manik Angkeran sambil menundukkan kepalanya. Apa katamu? Dasar anak keras kepala, tidak mau mendengar nasihat orang tua, bentak bapaknya. Maafkan aku, Bapak. Tolong bantu aku sekali ini saja. Manik Angkeran mengiba di hadapan ayahnya. Tidak, Bapak tidak dapat membantumu lagi. Bayar sendiri hutang-hutangmu itu, seru bapaknya dengan wajah yang memerah. Manik Angkeran pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia kebingungan mencari cara untuk membayar hutang-hutangnya. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba ia teringat bahwa bapaknya memperoleh perhiasan emas dan intan di kawah Gunung Agung. Ia pun nekat mencuri genta milik bapaknya, lalu pergi ke kawah gunung itu. Setibanya di sana ia bingung lagi karena tidak mengerti doa dan mantra yang harus diucapkan. Akhirnya ia mencoba membunyikan genta itu tanpa mengucapkan mantra. Setelah beberapa kali membunyikannya, tiba-tiba seekor naga besar keluar dari sarangnya dan menghampirinya. Ampun naga, jangan memangsaku, pinta Manik Angkeran. Hei anak muda, kamu siapa? Kenapa kamu membunyikan genta itu tanpa membaca mantra? Tanya naga Besuki. Aku Manik Angkeran, putri Empu Sidimandra, jawab Manik Angkeran dengan gugup. Hai Manik Angkeran, ada apa engkau memanggilku dengan genta yang kau curi dari bapakmu itu? Tanya naga Besuki. Manik Angkeran pun menyampaikan maksud kedatangannya. Ia mengiba kepada naga Besuki agar ia diberikan harta yang melimpah untuk membayar hutang-hutangnya. Naga, kasihanilah aku. Orang-orang akan membunuhku jika tidak segera membayar hutangku kepada mereka. Manik Angkeran kembali mengiba. Melihat kesedihan Manik Angkeran, sang naga pun rasa kasihan kepadanya. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kamu harus berjanji untuk berhenti berjudi, ujar naga Besuki. Setelah itu sang naga segera membalikkan badannya hendak mengeluarkan emas dan intan melalui sisik ekornya. Begitu ia hendak menyentakkan ekornya, tiba-tiba Manik Angkeran segera menghunus kerisnya dan memotong ekor naga itu. Tak ayal lagi naga Besuki pun meronta-ronta dan menjerit kesakitan. Ketika ia membalikkan badannya, Manik Angkeran telah pergi membawa ekornya yang penuh dengan emas dan intan itu. Ia berusaha untuk mengejarnya, namun putra Empu Sidimandra itu sudah menghilang entah kemana. Ia hanya menemukan bekas tapak kakinya
Maka dengan kesaktiannya ia membakar tapak kaki itu. Angkeran yang telah pergi jauh meninggalkan kawah Gunung Agung pun merasakan kedua telapak kaki terasa panas. Dan lama-kelamaan seluruh tubuhnya terbakar, hingga akhirnya menjadi abu. Sementara itu, di kerajaan Daha, Empu Sidimandra dan istrinya sedang gelisah. Karena anak semata wayang mereka menghilang. Mereka sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak juga menemukan. Pak, kemana perginya putra kita? Kita sudah mencarinya kemana-mana tapi tak seorang pun warga yang tahu keberadaannya. Tanya istri Empu Sidimandra dengan perasaan cemas. Empu Sidimandra hanya terdiam sambil berpikir. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ia tersentak kaget. Wah, jangan-jangan putra kita pergi ke Gunung Agung. Kata Empu Sidimandra. Kenapa bapak bisa berpikiran begitu? Tanya istrinya. Aku berpikiran demikian karena putra kita hilang bersamaan dengan hilangnya genta saktiku. Dia pasti pergi ke kawah itu untuk menemui naga Besuki, jawab Empu Sidimandra. Keesokan harinya berangkatlah Empu Sidimandra ke kawah Gunung Agung untuk mencari putranya. Setibanya di sana ia melihat naga Besuki sedang gelisah di luar sarangnya. Wahai naga Besuki, apakah engkau melihat putraku? Tanya Empu Sidimandra. Iya Empu, kemarin dia ke sini meminta harta untuk membayar hutang-hutangnya. Namun, ketika aku hendak memberinya harta itu, tiba-tiba ia memotong ekorku, lalu membawanya pergi bersama harta itu. Jelas naga Besuki. Apakah kamu tahu kemana perginya? Empu Sidimandra kembali bertanya dengan perasaan cemas. Maaf Empu, kamu tidak usah lagi mencari putramu. Aku telah membakarnya hingga binasa. Jawab sang naga Besuki. Betapa terkejutnya Empu Sidimandra mendengar berita buruk itu. Ia pun memohon kepada sang naga agar putranya dihidupkan kembali. Maafkan aku dan putraku naga. Dia putraku satu-satunya. Aku mohon, hidupkanlah dia kembali, pinta Empu Sidimandra. Baiklah Empu, demi persahabatan kita aku akan memenuhi permintaan. Tapi dengan satu syarat, kamu harus mengembalikan ekorku. Empu Sidimandra pun berjanji untuk memenuhi syarat naga Besuki. Dengan kesaktiannya naga Besuki berhasil menghidupkan kembali Manik Angkeran. Empu Sidimandra segera pergi mencari putranya. Setelah sekian lama akhirnya ia pun menemukan putranya di sebuah hutan lebat. Dan kemudian mengajaknya kembali ke kawah Gunung Agung untuk menemui dan mengembalikan ekor naga Besuki. Setibanya di kawah Gunung Agung, Empu Sidimandra segera mengembalikan ekor naga Besuki seperti semula. Setelah itu ia bersama naga itu menasehati putranya agar benar-benar mau mengubah perilakunya. Manik Angkeran pun sadar dan berjanji untuk mengikuti nasihat mereka. Sebagai hukuman ia harus tinggal di sekitar Gunung Agung. Akhirnya Empu Sidimandra pun kembali ke kerajaan Doha seorang diri. Ketika tiba di tanah benteng, ia menorehkan tongkat saktinya ke tanah untuk membuat garis batas antara dia dan putranya. Karena kesaktiannya, bekas torehan tongkatnya bertambah lebar sehingga tergenangi air laut. Dan lambat laut, tempat itu berubah menjadi sebuah selat. Oleh masyarakat setempat, selat itu dinamakan Selat Bali. Sekian cerita asal mula Selat Bali yang berasal dari Bali. Diceritakan kembali oleh Dunui dan disadur dari ceritarakyatnusantara.com. Terima kasih banyak. Oke, untuk 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 dongeng sudah selesai. Untuk hari ini cukup satu dongeng saja dulu. Mungkin ke depan akan bertambah menjadi 2 kalau kalian suka. Bentar ya, pasang lagu dulu. Oke, sekarang mari kita membahas
Terima kasih banyak. Emang, jadi nah, sekarang kita masuk niche. BTW terima kasih juga ke Retu, tadi di Coach Dinui, Balui. Oke, kembali lagi ke pembahasan mengenai pesan moral yang bisa kita petik dari kisah ini. Nah, kira-kira dari kalian apa dulu nih? Kalau dari yang pertama itu, kalau udah dikasih hati jangan minta jantung. Untuk anak didik Coach Dinui benar, jangan main judi. Nezuko juga bilang itu ya, betul. Dikasih hati yang minta jantung. Itu naganya udah baik banget sih, naga Besuki itu. Dikasih mulu. Kayak itu kalau punya temen, itu temennya minta duit mulu sama dia. Dan benar kalau kata anak didik Coach Dinui, jangan bermain judi. Karena itu perbuatan yang keji. Dan karena dapat memicu perbuatan keji yang lainnya seperti menipu, mencuri, dan merampok harta orang lain. Kayak yang dilakukan sama si siapa tuh namanya? Si Manik Angkeran. Itu harusnya tuh ya si bapaknya itu juga ngajarin tuh. Oh iya, nanti kalau ada sisanya kita investasikan. Kita tabung deposito. Betul. Ortunya udah sayang banget meski anaknya emang bangsat sih. Lebih baik main Tinder swipe right. Gak salah sih sebenarnya, tapi buat apa dulu nih? Taunya itu buat nyari teman main judi kan salah juga. Mending main mahjong. Gitu. Jadi pesan moral yang bisa kita petik, jangan berjudi, dikasih hati jangan minta jantung. Hormati orang tua karena sudah dikasih harta, udah ditolongin, tapi masih aja ngulang-ngulang lagi kesalahan. Jadi sekian dulu untuk pesan moral hari ini.